Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan miHobi. Apa kabar kawan-kawan semua? Sahabat di rumah, mudah-mudahan baik-baik saja. Ya, kembali lagi dengan miHobi. Jadi kita di sini mau saya di sini mau sharing aja nih ya. Kalau kalian lihat di sini ada kotak-kotak dari part-part komputer yang saya rakit ya. Nah, jadi hari ini kita dalam episode setelah perakitan komputer ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah lihat unboxing dari beberapa part komputer kayak apa nih, dari power supply, kemudian VGA card, kemudian motherboard, kemudian apa itu SSD NVMe, kemudian apa lagi, udah kayaknya sama casing ini ya. Jadi hari ini cuman saya mau ini aja sih, apa namanya, sedikit sharing ke kalian. Jadi berapa sih total harga keseluruhan dari PC yang saya bangun ya. Jadi dari kemudian apa itu spesifikasinya bagaimana. Jadi mungkin ya kita langsung aja dari part yang pertama, yang paling yang kita butuhin itu adalah prosesor. Jadi ya di sini, nah ini kalau kalian lihat di sini saya pakai prosesor Ryzen 5, dia Ryzen 5 3600. Jadi dia salah satu line up daripada Ryzen ya, di 6 core 12 thread ya. Jadi ini range harganya ada di sekitaran 3,1 ya, 3,1 sekian. Jadi saya kebetulan kemarin tuh tadinya sih pengen ngambil Ryzen 3 yang 3100 atau 3300X ya. Kan dia ada di rentan harga di 1,8 sampai 2 juta sekian ya. Tapi karena barangnya kosong, akhirnya saya putusin ambil Ryzen 5 karena kan untuk kebutuhan editing juga. Kalau saya sih main game ya hanya untuk kayak main PES, kemudian Need for Speed ataupun Forza, kemudian ya Dirt gitu ya. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sering lah istilahnya. Yang penting untuk editing yang utama sih ya, untuk video-video yang ada di YouTube saya. Oke, kemudian ya ini, jadi untuk harganya ini 3000, harga daripada Ryzen 5 3600 itu di kisaran 3,1 juta ya. Yang pertama nih ya, ini prosesornya saya pilih AMD. Kenapa saya pilih ini? Karena ya tadinya sih karena budgeting ya. Ternyata setelah dilihat-lihat di akhir tahun ya, karena ini kemarin tuh saya build di bulan November akhir, ternyata harganya gila-gilaan karena barangnya kosong ya, kelangkaan di mana-mana ya. Jadi akhirnya, terus juga sama satu lagi tuh karena murah, part-partnya sama ininya soket daripada AMD ini, jadi bisa digunain untuk seri di atasnya gitu. Motherboardnya masih bisa ada kelanjutannya masih ada gitulah. Kalau Intel kan ya kalian tahu sendiri gitulah. Oke, yang part selanjutnya ini yang pertama ya, tadi kita prosesor. Kemudian setelah prosesor nih ada motherboardnya. Nah di sini saya pakai B450 Steel Legend dari ASRock. Jadi ini kenapa saya pilih ya, karena satu saya suka desainnya, kedua dia ada RGB-nya. Jadi temanya emang RGB. Saya udah pengen banget sih, udah dari lama pengen build PC yang ada RGB-nya. Jadi ya kesannya berwarna-warni gitu ya. Jadi ini salah satu yang saya pilih. Memang di beberapa pilihan di B450 ini ada Mortar, ada Tomahawk, tapi saya kurang suka. Ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Untuk range harganya si ASRock B450 Steel Legend ini ada di harga 1,7 ya. Sekitar di bawahnya juga ada sih kalau kalian nemuin yang lebih murah di Tokopedia, sekitar 1,690 lah, sekian itulah. Pokoknya ya di range harga itu. Kalau saya mengambil B550 nanti budgetnya dia akan membengkak ya. Jadi ya saya akhirnya pilih ini untuk motherboardnya, untuk nemenin si Ryzen 5 3600 nya. Oke, yang kemudian untuk part selanjutnya, nah yang juga penting di sini ada RAM. Nah ini saya pilih RAM dari tim, dia ininya T-Force Delta RGB ya. Di sini saya pilihnya 2x8 ya, jadi total 16 GB RAM-nya. Jadi ini dia salah satu
line up dari tim. Jadi kalau kalian cari ada tim dark. Kemudian kalau ini karena temanya saya pengen RGB, jadi kalian bisa pilih T-Force Delta RGB ini tentunya ya. Nah, nanti kita lihat aja di komputernya seperti apa, di PC-nya seperti apa pemasangannya. Ini adanya di harga sekitaran 1,1 juta ya, kalau nggak salah sih ya. Nanti saya kasih di sini detailnya berapa. Oke. Yang selanjutnya setelah dari RAM, kemudian penyimpanan ya kali ya, biar kalian ini penyimpanan saya pakai SSD dari Clef dengan tipenya Crash C700 RGB M2 NVMe SSD. Jadi di sini karena sesuai dengan temanya ya, tema saya build kali ini RGB semua, jadi memakai SSD-nya tentu yang ada RGB-nya aja. Ini ada harganya kita di kisaran sekitar 1, berapa gitu deh, saya lupa. Nanti saya 1, ya kalau nggak salah sih ya, itu saya lupa deh pokoknya. Nanti kalian bisa lihat di layar ya, di sini berapa Crash C700 RGB. Kalau kalian cari SSD yang ada RGB-nya ya, ini salah satunya Clef Crash C700 ya, dengan kapasitas 480 GB ya. Jadi saya maunya dia nggak kecil ya, 240 GB itu saya serasa kurang kalau untuk install program gitu. Oke, udah dari SSD. Dari part yang selanjutnya ini ada ini dulu aja deh, PSU-nya. Jadi PSU-nya di sini saya pakai dari Seasonic M12 to Bronze Evo Edition dengan itunya apa sih, dengan ininya fiturnya dia fully modular cables ya. Jadi ini salah satu dari Seasonic dengan wattnya 520 watt ya. Jadi kalian bisa sebenarnya sih dari requirement-nya, kebutuhannya sih bisa di 400 watt ya, tapi saya untuk jangka waktu ke depan, siapa tahu saya mau upgrade VGA, jadi saya nggak usah misalkan upping ke 1660 super ataupun ya di atasnya 2060 masih bisa lah ya dengan memakai PSU dari Seasonic ini. Kisaran harganya dia ada di 1,1 juta ya. Kalau kalian mau cari yang lebih di atasnya lagi, itu ada yang gold ya, kalian bisa garansinya lebih panjang, itu 10 tahun. Kalau ini 5 tahun dari Seasonic. Oke, itu aja ya. Oke. Yang selanjutnya di sini ini dia VGA-nya. Tadang. Dia kelas mainstream ya. Jadi ada dari Colorful, iGame, GeForce GTX 1650 Super. Jadi kebetulan saya di sini carinya VGA range yang ada di bawah 3 juta ya. Karena kemarin tuh saya budgetin untuk seluruhan PC ini ada di range totali 12 juta. Nah itu, jadi ini makanya saya ngambil 1650 Super gitu. Kalau udah naik up lagi ke 1660 itu bakal jadinya 13 jutaan untuk PC ini gitu. Jadi karena saya kemudian pilihnya iGame ini kenapa? Karena yang pertama desainnya ada RGB-nya tentunya ya di VGA card-nya, kemudian ada backplate-nya, kemudian ada fitur dari One KOC ya tentunya. Kalian bisa lihat unboxing-nya di sini ya, di link ini kalian bisa lihat unboxing-nya ya. Jadi itu ya, saya sih rekomendasiin kalian ya kalau cari VGA card yang di range harganya ada di 2,7an ya, 2,7 juta. Oke, mungkin ya itu aja lah dari VGA card. Kemudian yang terakhir itu, nah ini ada casingnya. Casingnya kita pakai Q Gaming Fringe. Ini ada di yang warna white ya. Kalau saya pengennya tadi sih pengennya white, jadi nggak hitam. Dia ada di range harga 450-an ya, karena ya termasuk saya senang desainnya. Kemudian juga ada free 3 fan RGB ya, walau tidak bisa dikontrol ya, nggak bisa kita synchronize dengan motherboard Steel Legend-nya. Kalian bisa lihat juga unboxingnya di sini. Kemudian lagi apa lagi
Ini ada tambahan aja sih dari apa itu namanya, fan-nya untuk yang ada di belakang casing ya. Jadi tambahan fan dari Cube Gaming juga dengan inner RGB ya. Ini sih harganya murah, sekitar 70.000. Kalian bisa cari juga. Oke, apalagi kemudian ya ini, jadi untuk yang kalian tadi yang saya bilang tadi, jadi untuk total semua part-part kompor ini ada sekitar di harga 12.100 sekian pokoknya. Jadi ada di sini nih, kalian lihat bisa. Jadi ini saya batasin ya, nanti kita part selanjutnya kita upgrade lagi karena saya masih belum nemuin monitor ya. Nanti kita cari lagi monitor apa yang range harga berapa gitu, jadi nanti biar seluruhnya apa itu komplit ya. Jadi kali ini masih CPU aja karena saya masih pakai monitor yang lama Samsung 19 in ya. Kemudian apa lagi, udah mungkin ya, kalian bisa lihat ini saya kasih video video timelapse dari perakitannya, jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Oke guys, akhirnya selesai juga ya tadi ya, ini dia hasilnya daripada CPU rakitannya yang kita telah rakit ya. Ini dia, ini kita lihat cakep banget ya, putih, tapi sayangnya emang nggak fully putih semua, jadi masih ada hitam-hitamnya. Nanti next mungkin ya kita upgrade lagi VGA nya, kita bisa ganti Galax yang white edition, ataupun kemudian nanti dari fan cool apa tuh CPU coolernya kita bisa ganti untuk yang pakai AIO ataupun yang, nah nantilah pokoknya itu plan ke depannya. Nanti kita buat konten lagi, kita buat ya, nanti saya buat videonya lagi. Mungkin yang ini kita lihat dulu hidupnya seperti apa ya, kayaknya cakep banget ya. Nanti saya ya, yang pertama kita buka dulu ini ya, plastiknya belum saya buka karena nungguin dari kalian. Oke, kita buka dulu. Aduh, wow, wow, cakep banget. Ini clean banget ya. Aduh, ganteng parah. Ganteng parah. Lihat, kita hidupin ya. Oke, siap. Tadam, widih, ya, cakep banget ya RGB-nya ya. Di depan ada 3 fan, 1, 2, 3. Kemudian yang tadi satu ada di belakang ini. Kemudian juga di VGA-nya tuh ada iGame-nya, dia blinking ya tuh. Di VGA-nya juga RGB-nya juga, cakep banget.
tinggal masalah PSU-nya aja ya, padahal dia udah tampil kayak gini. Keren lagi kalau ada emang yang RGB tentunya. Saya belum dapetin ya kemarin tuh, tadinya pengen pakai Aerocool, ternyata beberapa reviewnya kurang bagus juga. Nanti kita next cari lagi deh kalau ada yang bagus. Kalian bisa komen juga di bawah kalau ada PSU RGB yang recommended menurut kalian. Nih ini dia hasilnya, tara, cakep banget nih. Saya nggak nyangka bisa seganteng ini ya, putih dengan dalamannya hitam ya, perpaduan yang pas sih menurut saya ya. Jadi di sini saya udah menambahin beberapa yang mungkin nambahin apa tuh hard disk, nanti kalian bisa tambahin 1 terabyte pakai WD SATA Blue ya. Kemudian tambahan lagi untuk kalian, karena saya nggak ada internet yang pakai kabel, saya pakai WiFi. Jadi kalian bisa tambahin PCI di WiFi LAN PCI Express. Kemudian lagi apa ya? Ya tambahin Bluetooth, bisa modul, itu terserah kalian. Intinya jadi untuk total semua apa untuk ngebangun CPU ini itu ada di kisaran 12 juta sekian lah pokoknya. Nah, kalian bisa lihat di layar totalinya ya berapa ya. Jadi itu ada kisaran di 12 juta ya untuk CPU yang tadi apa komponen-komponen yang saya kasih ke kalian tadi di awal video. Nah ini dia ya, mungkin saya bisa nanti kasih sedikit apa itu namanya benchmarking untuk kita pakai kayak pakai adalah nanti beberapa aplikasi, nanti kalian bisa lihat di sini. Kemudian juga saya scan apa tuh sinematiknya ya daripada CPU ini, jadi kalian bisa lihat lebih detail seperti apa kecantikannya. Kecantikannya keren banget nih. Senang banget saya dengan apa tuh namanya, dengan penampilannya ganteng parah ya, dengan fannya yang buat cakep sih, karena dia bentuknya rainbow ya, jadi sesuai dengan keinginan saya gitu. Oke, ya mungkin sekian aja video dari saya hari ini, jadi segini dulu. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, subscribe channel Ilmi Hobi ya, jangan lupa. Kemudian ya sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.